Kembali lagi dengan Nogi-kun. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Jujutsu Kaisen season yang ketiga, di mana rencana besar Kenjaku dan Sukuna dalam Culling Game akan segera dimulai. Sekarang pada malam tanggal 14 November, militer Amerika Serikat diam-diam menyerbu koloni Culling Game. Kogane muncul untuk menawari kontrak mereka, tetapi karena tak ada prajurit yang menjawab, mereka bisa masuk tanpa terteleportasi. Sementara itu, Kenjaku dan Uraume berada di reruntuhan klan Zenin, dan mereka menyiapkan tempat ritual yang bahkan cocok untuk Sukuna. Di koloni Tokyo nomor 1, Remi dan para penyihir Kroco dengan mudah ditangkap. Namun seorang prajurit wanita memperingatkan akan adanya penyihir kuat yang mustahil untuk dikalahkan. Contohnya, seperti pria yang memiliki baling-baling helikopter di kepalanya. Sementara itu, Iori Hazenoki pun muncul, membantai pasukan asing itu, dan ia sadar. Inilah kejutan besar yang pernah disebut oleh Regi sebagai keterlibatan negara luar dalam Culling Game. Kenjaku memancing militer bukan untuk perang, tetapi untuk menciptakan energi kutukan besar demi memulai penyatuan manusia dengan Tengen. Ia tahu para penyihir enggan membunuh manusia biasa, tetapi kematian non-penyihir juga memancarkan energi kutukan. Uraume pun sadar, pasukan Amerika hanyalah sebuah umpan, dan Kenjaku telah melepaskan ribuan roh terkutuk untuk membantai mereka. Saat kekacauan terjadi, Yuji, Megumi, Hana, dan Takaba bertemu pasukan asing di hotel. Tentara melempar granat, tetapi Yuji menendangnya menjauh. Menyadari mereka bukanlah tentara militer Jepang, Megumi sadar ini bukanlah operasi penyelamatan, melainkan sebuah invasi. Ia pun bertekad menangkap salah satu tentara untuk mencari tahu tujuan mereka sebenarnya. Selanjutnya sebuah flashback diperlihatkan, di mana beberapa tahun yang lalu, di sebuah rumah tua yang gelap dan rusak, 3 gadis kecil terjebak oleh roh terkutuk. Makhluk itu mengawasi mereka, memberi makanan yang tak bisa dimakan, dan membiarkan mereka hidup dalam kondisi yang menjijikkan. Anak-anak kecil itu berpura-pura menerima perlakuan itu, tetapi dalam hati mereka tahu itu bukanlah ibu mereka. Kembali ke masa kini. Saat ini Yuji, Megumi, Hana, dan Takaba dengan mudah mengalahkan pasukan militer, lalu menginterogasi seorang pemandu lokal. Dari sana mereka mengetahui rencana besar untuk mengubah energi kutukan menjadi sumber daya alternatif terbarukan. Takaba menegur si tentara dengan gaya yang kocak. Sementara Hana heran, mengapa ide seperti itu tidak pernah muncul di Jepang. Megumi menjelaskan bahwa markas besar Jujutsu terlalu sombong untuk menyebarkan ilmu sihir ke publik, dan sang tentara juga mengatakan bahwa Jepang memang negara yang menekankan tanggung jawab pribadi. Namun, Megumi cepat menyadari sesuatu. Proyek energi ini hanyalah sebuah umpan agar militer masuk ke koloni dan dibantai oleh para roh terkutuk. Angel menambahkan bahwa setiap kematian akan menghasilkan energi kutukan yang masif dan cukup untuk menyelesaikan pra-penggabungan dari Tengen. Megumi pun bertanya-tanya, apakah semua aturan Culling Game memang sengaja dibuat rumit untuk menutupi niat asli dari Kenjaku. Dan hal itu sesuai dengan ramalan dari Registar dulu. Yuji mengusulkan agar mereka menyelamatkan para prajurit tentara, dan Megumi setuju, karena itu satu-satunya cara untuk mencegah penggabungan dengan Tengen. Tetapi Angel menolak melibatkan Hana dalam pertarungan yang berbahaya, mengungkapkan bahwa Tokyo Koloni sudah memiliki cukup energi kutukan. Namun Yuji tak peduli. Baginya, menyelamatkan nyawa manusia tetaplah prioritas utama. Ia berkata akan bertindak sendiri, bahkan menambahkan kalimat dengan dingin, "Aku tidak pernah benar-benar mempercayai kalian." Hana terkejut dan menganggap ucapan itu sangat kasar, tanpa tahu Yuji sebenarnya menunjukkan kata-kata itu kepada Sukuna.
Sementara itu sebuah roh terkutuk memancing dengan tubuh tentara sebagai umpan. Mereka diturunkan ke lubang berisi roh ikan yang menggigit, hanya untuk dimakan oleh roh lain yang lebih besar. Seorang prajurit ketakutan, dia pasrah menunggu kematian, tetapi cahaya muncul dari langit. Yang turun adalah Hana Kurusu dan menyelamatkan dengan sayap sucinya. Sementara Yuji dan Megumi berlari di jalanan untuk menyelamatkan yang lain. Selanjutnya diperlihatkan flashback masa lalu dari Hana Kurusu. Hana ternyata salah satu gadis yang dulu terjebak di rumah terkutuk yang Mimin ceritakan sebelumnya. Semua tahu makhluk itu bukanlah ibu mereka, tetapi siapapun yang mengatakannya akan menghilang atau dibunuh. Hana pun hidup begitu selama setahun, sampai akhirnya seekor anjing putih berbulu lebat menuntunnya keluar. Anjing itu adalah Divine Dog atau anjing suci milik Megumi. Saat itu mereka berdua baru berusia sekitar 5 atau 6 tahun dan Megumi sedang bersama Gojo Satoru. Sejak hari itu, Hana percaya pertemuan mereka adalah sebuah takdir. Di masa kini, Hana berjuang menyelamatkan orang agar layak berdiri di sisi Megumi. Megumi berkata kepada Yuji, seharusnya Yuji lebih peka terhadap perasaan Hana. Sementara Yuji mengaku sejak mengenal Hana, ia takut Hana akan menggantikan Nobara di hati mereka. Ia pun berjanji akan meminta maaf kepada Hana. Sesaat kemudian, Hana turun di depan mereka dengan wajah lembut dan berkata, "Yuji, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan kepadaku?" Sementara itu, saat koloni Kaling Game mulai aktif satu persatu dan tahap persiapan untuk penggabungan hampir selesai, beberapa warga sipil mulai merasakan ada sesuatu yang aneh di udara, sementara yang lainnya sama sekali tidak menyadarinya. Pada tanggal 16 November siang hari, Maki akhirnya berhasil bertemu kembali dengan Yuji dan Megumi. Ia memberitahu mereka bahwa Yuki dan Choso telah dikalahkan oleh Kenjaku, yang kini telah berhasil menangkap Master Tengen. Yuji dan Megumi terkejut mendengar berita buruk itu. Apalagi Maki menceritakannya dengan wajah yang tenang, seolah sudah menerima semuanya. Megumi memperhatikan bahwa Maki tampak sangat berbeda dibanding beberapa hari yang lalu saat mereka terakhir bertemu. Di sini Maki menjelaskan kalau Yuki Tsukumo ternyata selevel dengan Yuta Okkotsu. Lalu Yuki bersama Choso bertarung melawan Kenjaku dan tetap saja mereka kalah. Menurut Maki, hal ini menjelaskan kalau sekarang para penyihir tidak bisa mengalahkan Kenjaku dengan cara yang biasa. Yuji lalu bertanya kepada Maki kenapa penggabungan manusia dengan Tengen belum dimulai. Namun tak ada dari mereka yang tahu alasan pastinya. Angel menduga bahwa para penyihir bisa saja menolak proses penggabungan dengan energi kutukan. Sementara Maki mengatakan bahwa beberapa warga sipil memang sudah terdampak dan kasusnya bahkan telah masuk ke berita. Karena tidak tahu pastinya, Yuji menyarankan agar mereka fokus dulu menyelamatkan Sumiki. Ia juga bertanya kenapa para senior mereka belum menambahkan aturan yang baru. Dan Maki menjelaskan bahwa aturan permainan tidak pernah melarang keluar masuk koloni atau mengganggu komunikasi. Mungkin itu hanyalah efek samping dari penghalang. Jadi menambah aturan bisa jadi hanya sia-sia. Akhirnya mereka memutuskan untuk memprioritaskan penyelamatan Sumiki dan semua poin kelompok diberikan kepada Megumi. Megumi mencoba membuat aturan agar pemain bisa keluar dari permainan tanpa biaya apapun. Namun Kogane menolaknya, seperti yang sudah Megumi duga. Ia kemudian mengusulkan aturan agar orang di luar koloni bisa menggantikan pemain yang ingin keluar. Tetapi Kogane menolaknya lagi. Anehnya, Kogane malah memberikan saran yang baru. Seorang pemain bisa keluar dari permainan dengan mengorbankan 100 poin untuk mengundang pemain baru masuk sebagai seorang pengganti. Yuji setuju karena mereka masih punya banyak poin, tetapi Megumi merasa aturan itu tidak masuk akal dan bisa berakibat jangka panjang. Namun Kogane menolak berdebat.
Akhirnya Megumi menambahkan aturan yang ke-11 secara resmi, lalu meminta Maki untuk membawa Sumiki ke dalam koloni. Yuji yang kebingungan bertanya kenapa mereka tidak langsung mentransfer poin ke Sumiki saat dia masih di luar koloni. Megumi menjelaskan bahwa itu bisa melanggar aturan, karena jika Sumiki belum menyatakan diri sebagai peserta, teknik kutukannya bisa dicabut dan ia bisa mati seketika. Sore harinya sekitar pukul 3, Maki dan Ichiji membawa Sumiki masuk ke koloni. Maki sempat bertanya apakah Ichiji yakin ingin ikut menjadi seorang pemain, dan Ichiji menjawab bahwa ia bisa mengurus dirinya sendiri. Ichiji teringat saat dulu Gojo Satoru dengan kasar menyuruhnya berhenti menjadi penyihir Jujutsu, dan kini ia sadar mungkin itu telah menyelamatkan hidupnya. Sumiki pun langsung masuk ke koloni dan menemui Yuji serta Megumi. Ia memperkenalkan diri kepada Yuji dan Hana, namun Megumi segera ingin menyelesaikan urusan ini. Megumi mentransfer 100 poin kepada Sumiki dan menyuruhnya menggunakan poin itu untuk keluar dari permainan. Namun secara tiba-tiba, Sumiki malah memerintahkan Kogane untuk menambahkan aturan yang mengizinkan keluar masuk koloni sesuka hati. Megumi terkejut dan bingung. Ia menatap Sumiki dengan wajah yang tak percaya, lalu bertanya siapakah sebenarnya Sumiki. Saat Sumiki pertama kali sadar dari koma, Megumi sempat menjenguknya di rumah sakit. Mereka berbicara tentang Culling Game dan nasib dari Gojo Satoru. Namun Megumi menenangkan kakaknya itu, mengatakan bahwa ia dan teman-temannya akan mengurus semuanya. Sebelum pergi, Megumi menyuruh Sumiki untuk beristirahat lagi. Tetapi anehnya, Sumiki malah tersenyum licik. Senyum yang sama sekali tidak seperti dirinya dulu. Ketika akhirnya mereka kembali bertemu di dalam Culling Game, Yuji merasa sudah berdamai dengan perannya sebagai seorang penyihir Jujutsu. Ia bersyukur karena Gojo dan Megumi telah memberinya sebuah tujuan hidup. Namun kini rencana Megumi hancur total. Begitu Sumiki menambahkan aturan yang memungkinkan siapapun bebas keluar masuk koloni, Megumi langsung curiga dan bertanya dengan nada gemetar, "Siapa kau sebenarnya?" Perempuan itu hanya tersenyum menyeringai, lalu menjawab dengan nada mengejek, "Aku ini kakakmu kan?" Dalam dunia Jujutsu, jika sebuah benda terkutuk berubah menjadi manusia, ia akan mewarisi ingatan dan pengetahuan modern dari tubuh yang ia tempati. Megumi langsung sadar bahwa ini bukanlah Sumiki yang asli, melainkan seseorang yang menggunakan ingatan Sumiki untuk berpura-pura menjadi dirinya. Yuji kebingungan, meminta sebuah penjelasan, sementara Megumi hanya terdiam dengan wajah yang kaget. Perempuan itu tertawa kecil dan memperkenalkan diri. "Namaku Yorozu, penyihir dari masa lalu, yang kini bereinkarnasi dalam tubuh kakakmu." Megumi bertanya kenapa Yorozu berpura-pura menjadi Sumiki. Lalu Yorozu menjawab dengan santai, "Aku hanya ingin memanfaatkan poinmu supaya bisa memilih tempat bertarung dan menantang Sukuna." Setelah itu Yorozu terbang pergi dan Yuji langsung berusaha mengejarnya bersama dengan Hana. Namun tiba-tiba mulut muncul di wajah Yuji mengungkapkan sebuah kata, "Enchain". Itu adalah kata pemicu dari perjanjian ikatan atau bindingfo yang Sukuna tanamkan saat Yuji pernah mati. Dalam sekejap, Sukuna mengambil alih tubuh Yuji selama 1 menit penuh. Ia memukul Hana hingga pingsan, namun tanpa melukainya sesuai syarat perjanjian. Megumi yang kaget bertanya, kenapa Sukuna muncul sekarang? Sukuna menjawab sambil tertawa, "Ini hanyalah sebuah taruhan kecil." Kemudian ia memisahkan satu jarinya sendiri dan menyuruh Megumi menelannya secara paksa. Dalam sekejap, Sukuna berpindah tubuh dari Yuji ke tubuh Megumi. Yuji hanya bisa menatap dengan mata terbelalak saat temannya kini menjadi wadah baru dari Raja Kutukan Sukuna.
Dengan begitu Sukuna resmi bersemayam dalam tubuh Megumi Fushiguro dan tragedi baru di dunia Jujutsu pun dimulai. Flashback diperlihatkan pada hari ketika Megumi bertarung melawan Sukuna. Sang Raja Kutukan merasakan sesuatu yang istimewa. Bukan hanya potensi teknik 10 bayangan milik Megumi, tetapi juga kemampuan Megumi untuk menekan keberadaan dirinya sendiri. Sejak awal, rencana Sukuna memang untuk merebut tubuh Megumi demi menguasai teknik itu. Ia sebenarnya bisa saja memaksa Megumi menelan jarinya lebih awal. Tetapi Sukuna khawatir jika Megumi ternyata memiliki tubuh seperti Yuji, yaitu adalah sebuah kurungan, bukan wadah yang sejati. Maka ia menunggu waktu yang tepat saat jiwa Megumi benar-benar hancur dan tak mampu melawan. Yuji berteriak memanggil Megumi dengan putus asa. Namun jiwa Megumi sudah ditekan habis, dan kini yang berdiri di hadapannya hanyalah Sukuna yang memakai tubuh temannya sendiri. Dengan kecepatan luar biasa, Sukuna melesat menghantam Yuji, menghancurkannya hingga terlempar menembus sebuah bangunan. Tubuh Yuji terpental keras dan jatuh di atap gedung lain. Sementara Maki dan Takaba yang sedang berpatroli langsung menyadari gangguan besar itu. Sukuna tersenyum dingin dan berkomentar, serangga-serangga sialan itu di zaman apapun selalu saja bermunculan dari sarangnya. Sukuna lalu mengaktifkan teknik 10 bayangan dan memanggil Nue. Namun versi milik Sukuna jauh lebih besar dan menakutkan dibanding yang pernah dimiliki oleh Megumi. Dari langit, petir-petir raksasa menghujani tanah, membuat Maki dan Takaba terkejut dan harus berlindung. Namun tiba-tiba serangan cahaya datang dari belakang Sukuna. Sumbernya adalah dari Hana Kurusu yang menembakkan berkas-berkas cahaya suci ke arah Sukuna, membuat tubuh Sukuna terbakar dan pandangannya silau. Sukuna cepat menyimpulkan bahwa itu adalah Angel, entitas suci dalam diri Hana, yang membantu gadis itu bangkit lebih cepat dari pingsan barusan. Hana sendiri tidak ingin menyakiti tubuh Megumi, tetapi Angel bersikeras dan berkata, "Kita harus mengambil resiko sebelum yang tercemar atau Sukuna benar-benar menguasai tubuh Megumi." Dengan kekuatan Angel yang disalurkan penuh, Hana Kurusu melancarkan teknik permunian pamungkas yang bernama Jacob's Ladder. Dari langit, silinder cahaya raksasa turun menghantam Sukuna, menembus awan dan memancarkan cahaya suci yang membakar segala energi kutukan di sekitarnya. Hana berteriak dengan air mata di matanya, "Kembalikan Megumi kepadaku, aku hanya ingin bersamanya." Ketika cahaya suci itu mereda, Sukuna tampak terluka parah. Sekilas terlihat seolah kesadaran Megumi kembali menguasai tubuhnya. Ia menatap Hana dengan lembut dan berkata, "Aku ingat, Hana." Hana menangis haru, mengabaikan peringatan Angel yang berulang kali berkata, "Jangan mendekat." Lalu Hana berlari memeluk Megumi, dan ia percaya bahwa temannya telah kembali. Namun tepat saat ia memeluk Megumi, kepala Megumi berubah menjadi bentuk iblis Sukuna yang mengerikan. Taring-taringnya muncul, rahangnya terbuka lebar, dan siap untuk mencabik gadis malang itu hidup-hidup. Setelah berhasil menjebak Hana ke dalam perangkapnya, Sukuna langsung merobek lengan kanan dan sayapnya tanpa belas kasihan. Dengan nada dingin, Sukuna mengejek, "Kau memang manusia bodoh sampai ke tulang-tulangmu." Lalu tanpa ragu, Sukuna melempar tubuh Hana dari atas gedung, membuatnya jatuh ke bawah dan tampak seperti menuju kematian. Dari kejauhan, Yuji yang baru pulih dari serangan Sukuna sebelumnya hanya bisa menatap dengan ngeri. Darahnya membeku melihat kejadian itu. Tak lama kemudian, Sukuna mendengar suara keras dari arah bawah dan berjalan ke tepi gedung untuk melihat sumbernya. Di sanalah ia beradu pandang dengan Yuji Itadori yang ternyata melompat ke atap gedung lain dan mendarat dengan hentakan yang sangat kuat.
Sukuna awalnya acuh tak acuh, tetapi Yuji tiba-tiba melesat dalam satu lompatan, menutup jarak di antara mereka. Keduanya saling mencengkram dengan amarah membara, dan Yuji menjerit, "Sukuna!" Benturan mereka menghancurkan gedung tempat mereka berdiri dan membuat Sukuna terjatuh ke tanah. Namun sesaat setelah mendarat, Sukuna langsung dihantam reruntuhan besar yang dilempar Yuji dari atas. Sukuna terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin manusia ini memiliki kekuatan fisik sebesar itu? Yuji terus menekan Sukuna dengan serangan brutal, tetapi Sukuna menghindar dan membalas dengan pukulan keras yang membuat Yuji terpental. Sambil menatap Yuji dengan tatapan jijik, Sukuna menduga bahwa Kenjaku pasti telah melakukan sesuatu yang gila, dan mungkin itu berasal dari masa lalu. Yuji bangkit lagi dan berteriak dengan marah, "Kenapa kalian tidak bisa hidup normal saja? Kenapa harus terus menyebar penderitaan ini?" Sukuna menjawab dengan senyum sinis, "Karena yang lemah tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Mereka harus hidup dengan menerima penderitaan sebagai takdirnya." Lalu keduanya berdiri berhadapan, Yuji dengan amarah membara dan Sukuna dengan tatapan meremehkan. Yuji lalu menatap lurus ke arah musuhnya dan berkata, "Kalau begitu, bisakah kau sendiri menerima penderitaanku?" Dengan penuh tekad, Yuji terus melangkah maju, meski tubuhnya digores berkali-kali oleh tebasan teknik bawaan Sukuna. Namun anehnya semua itu hanyalah luka yang dangkal, seolah serangan Sukuna kehilangan kekuatannya. Sukuna mulai bingung, kenapa tubuh bocah ini masih bertahan sejauh ini. Tepat setelah itu Yuji mendaratkan pukulan keras di rahang Sukuna. Raja kutukan itu akhirnya menyadari sesuatu. Bukan Yuji yang menjadi lebih kuat, tetapi dirinya lah yang telah melemah. Dengan ekspresi kesal, Sukuna bergumam, "Sialan kau Megumi, kau masih melawanku dari dalam tubuh ini." Pertarungan antara Yuji dan Sukuna pun berubah menjadi duel dua tekad, di mana bahkan di dalam tubuhnya sendiri, Sukuna belum benar-benar menang. Yuji berhasil mendaratkan pukulan kanan telak ke wajah Sukuna, berkat bantuan Megumi yang masih melawan dari dalam tubuhnya. Sukuna mulai merasakan bahwa aliran energi kutukannya tidak stabil, kadang menurun drastis, bahkan sampai di bawah 10% pada titik terendahnya. Ia sadar tubuh Megumi belum sepenuhnya bisa ia kendalikan. Namun meski begitu, Sukuna tetap yakin bisa membunuh Yuji kapan saja. Tiba-tiba Maki muncul di lokasi pertarungan, membuat Sukuna terkejut. Dengan tenang Maki berkata, "Maaf terlambat, coba cepat jelaskan situasi ini." Sukuna menyadari bahwa Maki tidak terluka sama sekali meski sempat terkena sambaran petir dari Nue. Ia pun langsung tahu perempuan ini bukan lawan ecek-ecek. Yuji yang masih dipenuhi amarah berteriak, "Dia tidak akan mati meskipun kita membunuhnya." Dan hal itu mengacu kepada Sukuna yang sekarang telah menggunakan tubuh Megumi. Ketiganya pun terlibat dalam pertarungan berkecepatan tinggi, dengan Yuji dan Maki bekerja sama menyerang Raja Kutukan dari berbagai arah. Sukuna berhasil memukul Yuji hingga terpental, tetapi Maki langsung menyerangnya balik, menghantam Sukuna dengan kekuatan luar biasa dan membuatnya terlempar keras ke belakang. Yuji segera membungkus tangan Sukuna dengan gerbang pengikat, berusaha untuk menahannya. Namun Sukuna dengan dingin mengejek, "Pendekatanmu membosankan bocah." Tak lama kemudian, Maki menendangnya hingga menembus dinding. Sukuna berdiri lagi, tetapi nyaris tanpa luka, dan membuat Maki bergumam heran. Apakah tubuh Megumi bisa bertarung sekuat ini? Ini cukup luar biasa, ucap Maki. Ia lalu berpikir keras, apakah Sukuna mampu menyembuhkan luka dari pedang split soul miliknya dan menggunakan teknik kutukan pembalik. Sebelum melanjutkan ke pertarungan, Maki memastikan kepada Yuji, "Tujuan kita untuk menghentikan dia kan? Itu artinya kita juga harus membunuh Megumi." Yuji menatapnya serius dan mengangguk. Maki hanya menjawab singkat, "Kalau begitu bersiaplah,
kecepatanku akan segera meningkat. Dengan kecepatan yang meningkat pesat, Maki berputar dan melempar Yuji langsung ke arah Sukuna. Yuji menghantam Sukuna dengan tinju keras ke sisi tubuhnya, dan keduanya melanjutkan serangan beruntun, tinju demi tinju tanpa henti. Namun Sukuna berhasil menangkis dan menepis semua serangan mereka sambil menganalisis situasi. Ia menyadari bahwa energinya semakin melemah setiap kali ia menargetkan teman-teman Megumi. Jadi Sukuna mengubah strateginya, bukan untuk menyerang mereka, tetapi menyerang tanah. Dengan teknik bawaan Cliff Spiderweb, Sukuna menghancurkan permukaan tanah di bawah mereka, memutus pijakan Maki dan Yuji. Maki hampir mendaratkan pukulan ke rahang Sukuna, tetapi ia kehilangan keseimbangan, dan Sukuna memanfaatkan celah itu untuk meninju wajah Maki dengan keras. Namun Maki dengan cepat bangkit lagi, seolah pukulan itu tidak berarti apa-apa. Sukuna mengerutkan dahinya dan terkesan kepada kekuatan Maki. Pertempuran berlanjut dengan kecepatan yang luar biasa, hingga tiba-tiba semua merasakan ledakan besar energi kutukan di sekitar mereka. Uraume ternyata telah muncul dan mengaktifkan teknik pamungkasnya, Frost Calm atau embun beku tenang, dalam keluaran energi yang maksimum. Dalam sekejap masa es raksasa terbentuk, membekukan Yuji dan Maki. Namun serangan itu tidak melukai Sukuna sedikit pun. Uraume lalu menghampiri Sukuna dan berkata, "Maaf, sudah ikut campur, Tuan Sukuna." Sukuna hanya melambaikan tangannya, tidak terganggu sama sekali. Uraume menambahkan bahwa Yuji sengaja dibiarkan tidak membeku sepenuhnya, hanya untuk berjaga-jaga. Sukuna menjawab dengan datar, "Dia sudah tak berguna lagi, tetapi kau benar. Fokuskan seranganmu kepada Maki." Sukuna kemudian memanggil Nue kembali, menyadari bentuk Shikigaminya itu belum sempurna sepenuhnya, dan ia berkata, "Siapkan tempat mandinya." Uraume menjawab, "Semuanya sudah siap, Tuan." Sukuna tersenyum kecil, "Seperti biasa, kerjamu sangat rapi, Uraume." Lalu keduanya naik ke punggung Nue dan terbang meninggalkan medan pertempuran. Yuji yang perlahan berhasil memecahkan es di sekelilingnya berteriak putus asa, "Sukuna!" Namun tubuhnya terikat di tanah dan tak mampu mengejar mereka. Dari udara Uraume bertanya apakah mereka harus membunuh Yuji, tetapi Sukuna hanya menatap ke bawah sambil tertawa dingin. "Nikmatilah pemandangannya saja." Dari bawah Yuji hanya bisa menatap dengan penuh amarah dan kesedihan, sementara Sukuna dan Uraume menjauh ke langit, membawa tubuh Megumi dan dunia Jujutsu ke dalam babak kelam berikutnya. Meskipun Kenjaku pernah mengatakan kepada Choso bahwa ia bisa menggabungkan seluruh umat manusia dengan Tengen, kenyataannya ia tidak bisa melakukannya tanpa terlebih dahulu mengakhiri Culling Game. Untuk menciptakan Culling Game itu sendiri, Kenjaku telah membuat sumpah pengikat atau Binding Vow. Ia berjanji untuk mengakhiri sesuatu yang bersifat abadi. Saat ini Uraume sama sekali tidak peduli bagaimana Kenjaku akan melakukan tugasnya. Ia hanya berkata dengan dingin, "Pokoknya lakukan saja." Namun Kenjaku tertarik kepada ritual yang sedang dilakukan oleh Sukuna, yaitu mandi, di mana Sukuna kini sedang berendam di dalamnya. Secara tradisional, mandi atau berendam adalah ritual kuno untuk melindungi pusaka keluarga dengan cara mengubahnya menjadi alat terkutuk. Ritual ini membutuhkan rendaman energi kutukan yang dibuat dengan menghancurkan dan menyaring makhluk beracun dalam proses yang disebut sebagai kodoku. Namun yang membuat Kenjaku kagum adalah bagaimana Uraume berhasil merekonstruksi ritual kuno itu, bukan dengan hewan, tetapi dengan roh-roh kutukan dari lubang disiplin klan Zenin. Biasanya roh kutukan itu akan lenyap setelah dihancurkan, tetapi Uraume membekukan inti mereka terlebih dahulu sebelum memotong dan menyaringnya.
menciptakan cairan energi kutukan murni yang ekstrim. Sukuna berendam dalam cairan ini bukan untuk melindungi sesuatu, melainkan untuk semakin mendekat kepada kejahatan murni, mendorong jiwa Megumi semakin tenggelam ke dasar kegelapan dan kehilangan kendali sepenuhnya. Setelah ritual selesai, Sukuna keluar dari rendaman itu. Aura kutukannya kini jauh lebih mengerikan. Kenjaku bertanya, apakah Sukuna akan terus menggunakan wajah Megumi? Dan Sukuna menjawab dengan tenang, wajah Megumi lebih cocok untuk bertarung dengan para penyihir sekarang. Lalu ia menatap luka kecil di jarinya dan kemudian memanggil Kogane milik Megumi, menanyakan lokasi dari Sumiki Fushiguro. Kogane menjawab bahwa Yorozu saat ini berada di Sendai. Uraume heran, kenapa dia ada di sana? Bukannya para pemain sekarang sudah bebas keluar masuk dari koloni? Kenjaku menjelaskan dengan nada yang merendahkan. Mungkin karena tempat itu dekat dengan kampung halamannya. Tetapi yang menarik adalah kenapa kau repot-repot pergi menemuinya. Sukuna menjawab dengan dingin, tujuanku adalah untuk membunuh Sumiki dan menenggelamkan jiwa Megumi sepenuhnya. Kenjaku kemudian memanggil roh kutukan berbentuk ikan raksasa yang bisa melayang di udara dan menggunakannya untuk mengantarkan Sukuna menuju koloni Sendai. Sebagai imbalannya, Sukuna menyerahkan poin Megumi kepada Kenjaku. Begitu tiba di sana, Ryu Ishigori dan Takako Uro langsung merasakan tekanan besar dari energi kutukan Sukuna. Uro adalah mantan anggota Sun and Moon Squad yang dulu dimusnahkan oleh Sukuna, dan ia langsung mengenali aura mengerikan itu. Sementara Ryu yang dikenal haus dengan pertarungan tidak bisa menahan diri untuk menantang Sukuna secara langsung. Sukuna berjalan mendekati Ryu dan bertanya dengan senyum sinis, "Jadi, kau mau kabur atau bertarung?" Ryu meninju Sukuna dengan sekuat tenaga, tetapi Sukuna membalas dengan sekali tebasan saja dan langsung membelah tubuh Ryu dari dada hingga perut. Sukuna tertawa kecil dan berkata, padahal niatku itu memotongmu menjadi 3. Ia menunduk sedikit dan tersenyum. Maaf, sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Kali ini aku tak akan menahan diri lagi. Ryu mencoba mundur untuk mengisi energi dan menembakkan serangan pamungkasnya, yaitu Granite Blast. Namun Sukuna bergerak lebih cepat dari pandangan manusia dan membelah kepalanya menjadi 3 bagian dalam sekejap. Setelah membantai Ryu, Sukuna tiba di stadion tempat Yuta mengalahkan Druflak Dawala. Di sana Yorozu sudah menunggunya. Ia menatap Sukuna dan berkata dengan nada geli, "Jadi sekarang kau memakai tubuh lain ya?" Sukuna tersenyum dingin dan menjawab, "Ya, dan aku lebih menyukai bentuk yang ini." 2 penyihir terkuat dari masa lalu itu kini berdiri berhadapan, siap memulai pertarungan yang akan menentukan nasib dari Megumi dan mungkin seluruh dunia Jujutsu. Yorozu memandangi Sukuna dengan senyum menggoda dan bertanya, "Kenapa kau masih mempertahankan wajah Megumi? Padahal kau bisa saja mengubahnya kapanpun kau mau, bukan?" Namun Sukuna membalikkan pertanyaan itu dengan datar. "Pertanyaan yang sama berlaku untukmu, bukan?" Di mana Yorozu tetap memakai wajah Sumiki. Yorozu lalu terdiam sejenak lalu tertawa. "Haha, kau benar juga. Ya, mungkin penampilan ini akan lebih berguna nantinya." Sukuna menatapnya dingin dan berkata tanpa emosi, "Kau yakin? Apakah kau masih bisa hidup sampai nanti?" Ucapannya itu memicu emosi dari Yorozu. Dengan marah ia menyerang Sukuna, menggunakan 2 aliran logam cair hitam tebal yang mengalir seperti tombak hidup. Sukuna menghindar dengan mudah, namun Yorozu menunggangi salah satu aliran logam itu untuk menutup jarak. Keduanya saling bertukar pukulan dan tebasan, menangkis dan menyerang dalam ritme yang cepat. Sukuna menendang Yorozu ke belakang, namun Yorozu membentuk plat logam persegi di udara.
memblokir hantaman itu seolah tak terjadi apa-apa. Dengan nada genit, Yorozu mengejek Sukuna. Apakah kau tahu, bahkan malaikat saja tak bisa mendeteksimu seperti aku. Apakah kau tahu hal itu kenapa? Sukuna diam. Lalu Yorozu menjawab sendiri sambil tersenyum. Itu karena cinta. Ia menatap Sukuna dengan tatapan yang obsesif. Aku ingin membunuhmu, dan aku ingin kaulah yang membunuhku. Lalu ia bertanya dengan antusias, kalau aku berhasil mengalahkanmu, apa yang akan kau berikan kepadaku? Sukuna menjawab dengan singkat, semuanya. Ia tahu jika kalah itu berarti sebuah kematian. Jadi apapun yang terjadi tak akan berarti lagi. Namun Yorozu menatapnya dengan wajah yang berbinar. Semuanya? Apakah itu termasuk dengan pernikahan? Sukuna hanya menjawab dengan ekspresi bosan. Dengan gembira, Yorozu langsung membentuk sumpah pengikat atau bindingfo di antara dia dan Sukuna, yaitu versi gilanya sendiri. Ia mulai berhayal tentang sebuah pernikahan dengan Sukuna, membayangkan detail demi detail sambil tertawa penuh dengan gairah. Hahaha, aku jadi makin bersemangat bertarung sekarang, ucap Yorozu. Sukuna mengangkat kepalanya dan menghela nafas pelan. Lalu ia berkata, kalau begitu, ayo kita mulai. Sukuna memanggil Divine Dogs atau anjing suci, tetapi kali ini bukanlah wujud utuh Shikigaminya, melainkan bayangan mentah yang tak stabil, terdistorsi dari teknik 10 bayangan milik Megumi. Bayangan anjing itu melesat menyerang Yorozu, tetapi ia meledakkan mereka dengan semburan duri logam cair, menghancurkan setiap wujud yang mendekatinya. Lalu bayangan besar mirip Divine Dog Totality muncul di belakang Sukuna dan mencoba menghancurkan Yorozu. Namun ia menghindar dan membalas dengan kandang berduri dari logam cair yang juga berhasil dihindari oleh Sukuna. Yorozu menembakkan tombak-tombak logam cair yang ujungnya tajam seperti sebuah lempar lembing. Namun dia mendadak berhenti menyerang Sukuna dan bertanya, kenapa kau hanya memakai teknik tubuh Megumi? Dan kenapa kau tidak menggunakan kuil malevolenmu? Sukuna menjawab dengan nada datar dan kejam, karena aku ingin darah Sumiki mengotori tangan Megumi sendiri. Yorozu sontak marah besar dan merasa terhina. Lalu Yorozu bertanya, apakah kau menyentuh calon istrimu dengan teknik orang lain? Dasar keji. Dan kau pikir kau bisa mengalahkanku tanpa kuil malevolenmu? Lalu Yorozu mengungkap teknik bawaannya, yaitu construction, kemampuan untuk menciptakan hampir semua benda dari energi kutukan, asalkan ia sudah menguasai strukturnya. Sebagai penyihir dari era Heian yang sangat berpengalaman, Yorozu telah menciptakan berbagai senjata legendaris dan kini memiliki arsenal utamanya, yaitu logam cair, bahan yang bisa berubah bentuk dan volume sesuka hati, namun tetap stabil berkat energi kutukan semi-otonom miliknya. Yorozu kemudian membentuk zirah serangga raksasa dari logam itu, memadukan kemampuan biologis dari berbagai spesies untuk menciptakan armor yang sempurna, di mana itu cepat, kuat, dan mematikan. Melihat perubahan itu, roda Mahoraga muncul di atas kepala Sukuna. Ia menatap Yorozu dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan berkata, sepertinya saat ini adalah saat yang tepat untuk uji coba. Lalu flashback diperlihatkan. Yorozu adalah seorang penyihir veteran dari era Heian, dikenal sebagai salah satu penyihir paling berpengalaman dan kreatif pada masanya. Namun, ada satu kelemahan yang membuatnya tertinggal dari para penyihir legendaris lain seperti Sukuna dan Uro Takako, yaitu ia sangat boros dalam penggunaan energi kutukannya. Teknik bawaannya yaitu construction memang sangat luar biasa, tetapi juga menguras energi secara ekstrim.
terutama saat membentuk material kompleks seperti logam cair atau senjata berat. Karena itu, Yorozu mengembangkan berbagai bentuk senjata dan armor yang paling efisien secara energi, agar bisa bertarung tanpa kehabisan tenaga di medan perang. Dalam pencariannya, Yorozu mendengar sebuah legenda tentang serangga yang mampu melintasi lautan, dan ia kagum kepada efisiensi kekuatan dan kecepatannya dibanding ukurannya yang sangat kecil. Dari sanalah muncul sebuah obsesi miliknya. Cangkang serangga adalah bentuk pertahanan paling sempurna di dunia. Ia pun menyempurnakan tekniknya hingga bisa membangun armor serangga dengan kemampuan biologis yang diadaptasi dari evolusi berbagai makhluk hidup. Sementara itu, logam cair tetap menjadi senjatanya untuk serangan jarak menengah yang ia kendalikan terus-menerus dengan aliran energi kutukan yang stabil. Dengan gaya bertarung ini, Yorozu bahkan mengalahkan 5 jenderal kosong, pasukan elit dari Toh yang setara dengan pasukan legendaris Sun, Moon, and Star Squad milik Takako Uro. Dalam pertempuran melawan Sukuna saat ini, Yorozu mengenakan armor serangganya yang bergerak secepat kilat. Dengan kecepatan luar biasa, ia memukul Sukuna bertubi-tubi, membuat sang raja kutukan terlempar jauh. Saat Sukuna kehilangan keseimbangan, ia memanggil anjing suci dalam bentuk bayangan yang tidak stabil. Namun Yorozu menghancurkannya dengan satu tebasan saja, lalu melesat memutari Sukuna dan menendangnya dengan keras hingga menabrak dinding stadion. Sambil menatapnya dari jauh, Yorozu mengejek Sukuna. "Masih yakin kau tak mau pakai kuil malevolenmu?" Ia lalu menerjang lagi. "Ayo potong aku Sukuna, rasakanlah cintaku." Ia lalu memanggil ratusan duri logam cair yang menyebar seperti jaring berduri dari segala arah. Duri itu menyasar Sukuna di setiap sudut lorong pertempuran. Sukuna tetap tenang, lalu ia memanggil Raundir, Shikigami penyembuh yang menggunakan teknik kutukan pembalik untuk menyembuhkan luka Sukuna sekaligus menetralkan logam cair Yorozu. Begitu logam itu menghilang, ia memanggil Piercing Ox, sebuah lembu raksasa bertanduk tajam, dan mengarahkannya langsung ke arah Yorozu. Sebelumnya, Sukuna sempat menggunakan anjing suci dalam bentuk yang tidak stabil demi memperluas jangkauan tekniknya dan mencegah kehancuran penuh dari Shikigami. Namun hal itu mengurangi kekuatan serangan dan kemandirian mereka. Namun kali ini berbeda. Raundir dan Piercing Ox muncul dalam wujud yang sempurna, mewakili manifestasi sejati dari teknik 10 bayangan. Yorozu sempat menahan serangan pertama dari Piercing Ox, tetapi lembu itu bangkit lagi dan menyeruduk lebih keras, menghantam Yorozu hingga plat armor di sekitar matanya pecah. Lalu ia dengan cepat menganalisis. Serangannya hanya bisa secara lurus, tetapi semakin jauh ia berlari, semakin kuat dayanya. Lalu Sukuna memanggil Rabbit Escape dan memunculkan ratusan kelinci bayangan untuk mengelabui pandangan dari Yorozu. Yorozu berteriak dengan frustasi, "Berhenti bersembunyi, Sukuna!" Namun Sukuna justru melompat tinggi ke udara. Dan dari atas ia memanggil Max Elephant, Shikigami gajah raksasa yang menjatuhkan tubuhnya dari langit. Lalu Sukuna berkata, "Mari kita lihat, apakah cintamu cukup kuat untuk menahan ini?" Benturan itu menghancurkan hampir seluruh stadion, dan armor serangga Yorozu hancur berkeping-keping. Sukuna berdiri di antara reruntuhan, menatap lawannya yang kini telah berlumuran darah. Dengan nada menghina, Sukuna berkata, "Jadi, ini saja hasil dari cintamu." Namun Yorozu menolak kalah. Dengan napas tersengal, ia menjawab, "Aku akan menjadi orang yang mengajarkanmu apa itu cinta, Sukuna, karena aku tahu rasa sepi menjadi yang terkuat." Sukuna tersenyum.
seolah mengerti rasa kesepian itu lebih dalam dari siapapun. Namun Yorozu tak percaya. Matanya bersinar dengan kegilaan dan obsesi. Lalu ia berkata, "Tidak, hanya aku yang bisa memperlihatkanmu sebuah cinta sejati." Dengan darah menetes di dagunya, Yorozu mengaktifkan teknik terakhirnya, Construction, Manifestation of Love. Lalu Yorozu berjanji, "Kali ini aku akan menciptakan hatiku sendiri, sebuah wujud sejati dari cintaku kepadamu, Sukuna." Langit pun bergetar dan energi kutukan melonjak. Pernyataan cinta terakhir seorang penyihir gila kepada Raja Kutukan pun dimulai. Sekitar 1000 tahun yang lalu pada era Heian, Sukuna bukan hanya dikenal sebagai penyihir terkuat, tetapi juga dijadikan sosok yang disembah seperti dewa dalam sebuah Harvest Festival, sebuah perayaan besar yang dihadiri para bangsawan dan penyihir ternama. Seluruh ibu kota tahu akan reputasi dari Sukuna. Sukuna telah menganjurkan 2 pasukan legendaris sekaligus, yaitu Sun, Moon, and Star sekuat milik Takako Uro dan 5 jenderal kosong milik klan Toh. Sementara itu, Yorozu yang juga pernah mengalahkan 5 jenderal kosong berhasil mendapatkan posisi kehormatan di klan Fujiwara. Namun di balik kemegahan itu, para bangsawan merasa ketakutan, seolah ibu kota mulai dikuasai oleh monster dan manusia biadab. Suatu hari, pelayan Yorozu memberitahu majikannya tentang Harvest Festival. Meski awalnya enggan, Yorozu akhirnya memutuskan untuk datang ke sana, semata-mata karena ingin mencoba makanan tertentu yang katanya sangat langka di acara itu. Namun begitu sampai di sana dan melihat Sukuna untuk pertama kalinya, ia langsung terpikat kepada Sukuna. Dalam pandangan Yorozu, Sukuna memancarkan kesepian yang begitu dalam, aura seorang raja yang berdiri sendirian di puncak kekuatan. Tanpa memikirkan status atau bahaya, Yorozu lari ke arahnya dan memeluknya dari belakang. Tindakan itu membuat Uraume marah dan mendorong Yorozu untuk menjauh. Sukuna pun menebas Yorozu tanpa ampun dan melukainya. Namun meski berdarah dan terjatuh, Yorozu tetap tersenyum dan bersumpah untuk menjadi orang yang menanggung kesepian Sukuna, bahkan jika itu berarti mati olehnya. 1000 tahun kemudian, cinta dan obsesi itu tak berubah. Dalam tubuh Sumiki Fushiguro, Yorozu bertarung melawan Sukuna sekali lagi, bertekad untuk membunuhnya dengan tangannya sendiri atau mati di tangan Sukuna. Dengan kekuatan penuh dari teknik construction, Yorozu menciptakan True Spear, bentuk bola sempurna tanpa titik kontak. Sebuah struktur teoretis mustahil karena permukaannya menciptakan tekanan yang tak terbatas, membuatnya tidak bisa disentuh atau dihancurkan. Untuk memastikan serangan itu mengenai targetnya, Yorozu mengaktifkan domain expansion-nya, yaitu Threefold Affliction atau penderitaan 3 kali lipat. Namun Sukuna tidak membuka domainnya sama sekali. Sebaliknya, roda Mahoraga di atas kepalanya mulai berputar, menandakan bahwa adaptasi Mahoraga terhadap teknik Yorozu telah selesai. Yorozu bingung dan berkata, "Kenapa kau tidak membuka domainmu, Sukuna? Apakah kau tahu jika aku mengaktifkan teknik ini, aku akan menang?" Namun Sukuna hanya menurunkan roda itu ke dalam bayangannya, dan seketika Mahoraga muncul menggantikan posisinya. Dalam satu tebasan cepat, Mahoraga menghancurkan True Spear, menembus tekanan tak terbatas itu hanya dengan pedang sucinya, yang bernama Sword of Extermination atau pedang pemusnahan. Yorozu terkejut dengan kekuatan itu, bukan hanya karena tekniknya yang hancur, tetapi juga karena Sukuna sudah beradaptasi dengan logam cair dan bentuk bola sempurna yang ia buat. Mahoraga menebasnya sekali lagi dan mengakhiri hidup dari Yorozu.
Dan serangan itu sekaligus mengakhiri kehidupan dari Sumiki Fushiguro, yaitu wadah yang ditempati oleh Yorozu. Saat tubuhnya perlahan runtuh, Yorozu tersenyum di antara air mata. Lalu ia berkata, "Kau bahkan tahu semua tentang caraku bertarung. Aku sangat bahagia, Sukuna." Sukuna menatapnya tanpa ekspresi. Sementara Yorozu menggunakan sisa nafasnya untuk memberikan hadiah terakhir, hasil terakhir dari teknik construction-nya sebelum ia menghilang sepenuhnya. Ketika tubuh Sumiki yang dipakai Yorozu benar-benar hancur, jiwa Megumi Fushiguro menjerit di kedalaman kegelapan. Ia menyadari bahwa kakaknya telah mati di tangannya sendiri. Dan kini, kesedihan serta rasa bersalahnya menenggelamkan kesadarannya sepenuhnya di bawah kekuasaan dari Sukuna. Dalam bayangan tubuhnya sendiri, Sukuna berdiri di puncak, sementara jiwa Megumi menangis tanpa suara, terperangkap dan tenggelam sepenuhnya ke dalam kekuatan Raja Kutukan.